Nubuwah dan risalah beliau ditandai dengan turunnya Al-Quran. Proses penempaan diri hingga menerima Al-Quran pun tidak sebentar. Uzlah Nabi berlangsung 3 tahun. Selama itu beliau merenungi dan mendalami kehidupan masyarakat Mekah yang sudah jauh melenceng dari nilai-nilai moral yang ideal. Di balik suasana sepi, beliau mencari kebenaran sejati, juga merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Dalam sebulan terakhir, beliau intensif berada di Gua Hira di Gunung, Jabal Nur yang berada 2 mil dari Mekah, gua yang sejuk dengan panjang, 4 hasta dan lebar, 1,75 hasta, 1 hasta halos 50 cm. Hingga ketika usia beliau genap 40 tahun, 6 bulan, 12 hari kalender Hijriah, atau 39 tahun, 3 bulan 20 hari, kalender Masehi. Di usia dengan kedewasaan sempurna, beliau menerima wahyu pertama. Sebelumnya, pas selama 6 bulan, beliau mengalami pengantar, jelas yaitu ru'ya syadiqah, mimpi yang sejelas suasana pagi. Wahyu pertama ini beliau terima ketika benar-benar terjaga. Berbeda pendapat para ulama tentang bulan diturunkannya wahyu pertama. Yang paling sahih adalah bulan Ramadan. Sementara tanggal yang paling sahih adalah tanggal 21, bukan 17 Ramadan. Perhitungan modern secara ilmiah menunjukkan bahwa hari Senin, sebagaimana disebut dalam beberapa hadis, tanggal tepatnya adalah di tanggal 1. Ramadan yang bertepatan dengan 10 Agustus Sektenem. Peristiwa turunnya ayat pertama sungguh dramatis. Tentu saja karena pengalaman pertama bagi beliau, terutama karena suasana yang dihadapinya adalah hadirnya malaikat Jibril. Dengan gemetar beliau pulang ke Khadijah sambil mengingat ayat yang baru saja diterimanya. Khadijah sangat mengerti apa yang harus dikerjakan. Setelah menyelimuti dan menghiburnya, dia membawa Nabi ke rumah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza untuk meyakinkan apa yang sebenarnya terjadi. Diyakinkanlah bahwa sosok yang mendatangi beliau adalah Jibril, sosok yang juga mendatangi Musa dan nabi-nabi lainnya. Waraqah yang meninggal tak lama setelah itu juga menyampaikan bahwa akan ada perlawanan dari kaumnya. Mereka akan merintangi, mengganggu, bahkan mengusir beliau. Ayat-ayat pertama yang diturunkan hanya 5 ayat saja dari surat Al-Alaq yang kesemuanya, berjumlah 19 ayat. Sementara 14 ayat lainnya turun jauh setelah itu, yaitu 3 tahun kemudian. Peristiwa turunnya Al-Quran dirasa luar biasa oleh beliau. Ada rasa takut yang sangat. Namun di hati beliau juga ada rasa rindu yang kuat untuk menerimanya kembali. Terjadilah masa vakum. Cukup lama beliau tidak menerima wahyu. Dalam masa kosong ini beliau diterjang kegelisahan. Seringkali pergi ke atas bukit dan ada keinginan negatif yang dilawannya. Jibril beberapa kali datang dan meyakinkan kenabian dan kerasulannya. Sebagian ulama menyebut masa vakum itu bahkan hingga 3 tahun. Namun pendapat paling kuat menyatakan hanya berlangsung 10 hari saja. Adanya masa vakum bertujuan untuk menghilangkan rasa takut dalam diri. Beliau sekaligus untuk menghadirkan rasa penasaran dan kerinduan. Selanjutnya, wahyu demi wahyu berangsur turun. Para ulama merinci bagaimana wahyu itu diturunkan. Pertama, ru'ya syadiqah yang ini menjadi pembuka jalan untuk turunnya Al-Quran secara langsung. Kedua, sesuatu yang dibisikkan ke dalam hati beliau. Ketiga, turunnya Jibril dengan menjelmakan diri sebagai seorang laki-laki. Keempat, suara gemerincing lonceng yang diikuti oleh bisikan ayat-ayat yang diturunkan. Cara ini dianggap paling berat. Kelima, Jibril memperlihatkan wujud asli, surat Al-Najm ayat 13-14. Ketika wahyu turun, beliau sering komat kamit karena takut ketinggalan dan lupa. Untuk itu Allah menegurnya untuk tidak menggerakkan bibirnya. Sebelum ayat turun sempurna, surat Al-Qiyamah ayat 16. Allah juga menjanjikan beliau hafal dan tidak lupa ayat yang diturunkan, surat Al-A'la ayat 6.